Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini sudah memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan yang udah ngeser-ngeser semua video-video kita ya. Dan aku masih tetap mendoakan kita semua agar tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya harus masih tetap semangat agar kita bisa melewati satu persatu persoalan kehidupan hari ini, termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjaman uang online. Oke, aku sebelum melanjutkan video ini pengen mengabsen kalian terlebih dahulu. Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja, dan silahkan menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini agar kalian bisa berinteraksi dan saling bertukar informasi. Oke, baik. Hari ini kita pengen ngebahas lagi beberapa aplikasi-aplikasi raksasa yang mungkin hari ini sudah memiliki debt collector lapangan. Dan kalian juga punya pengalaman sendiri ketika sudah bertemu dengan beberapa aplikasi raksasa yang akan kita jelaskan pada video kali ini. Baru-baru ini sepertinya ada video viral ya terkait tentang beberapa debt collector lapangan dari produk pembiayaan yang menjemput hutang ke rumah debitur langsung. Debt collector lapangannya datang ke rumah untuk menjemput hutang. Lalu mereka pulang dengan tangan kosong karena si debitur, si peminjam yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran sudah dibekali beberapa pengetahuan. Dan pengetahuan ini juga wajib kalian tahu. Ya, kenapa seperti itu? Karena ini adalah hak kalian. Hak yang bisa kalian pertanyakan kepada mereka ketika mereka melakukan penagihan ke rumah kalian. Jadi hari ini tidak boleh sembarangan. Pihak debt collector dari pihak manapun tidak boleh sembarangan lagi menagih kepada debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Ya, kalian dilindungi oleh hukum. Kalian punya hak-hak tertentu ketika berhubungan dengan mereka. Jadi terkait tentang video viral yang kemarin sempat beredar di media sosial ya. 3 orang oknum yang mengaku dari sebuah produk pembiayaan ya. Hari ini apa saja produk pembiayaan yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia? Seperti Kredivo, Aku Laku, Home Credit, atau mungkin untuk yang di perbankannya ada Tunaiku ya. Ada 4 atau 5 lah, gua lupa, yang jelas itu merupakan produk-produk raksasa hari ini yang bisa memberikan limit lumayan banyak ya, sampai dengan puluhan juta rupiah. Jadi terkait tentang video viral tersebut, ada 3 orang oknum yang mengaku dari debt collector lapangan dari beberapa aplikasi yang tadi kita jelaskan. Lalu mereka menagih ya, mungkin di awalnya udah teriak-teriak, tapi kita belum mengetahui jelas apa yang dimaksud dengan sudah mempermalukan debitur. Tapi akan kita jelaskan nanti pada video kali ini. Jadi mereka mengaku sebagai oknum dari pihak debt collector dan memperlihatkan surat tugas yang tidak jelas. Bagaimana bang surat yang dimaksud dengan surat tugas yang tidak jelas? Surat yang jelas itu yang memang dari perusahaan produk pembiayaan itu harus mencantumkan nama kalian. Jadi pada kejadian tersebut mereka itu hanya menunjukkan dari aplikasi. Misalnya atas nama Pak Andi. Bapak punya hutang di aplikasi kami sekian bulan, belum mampu melakukan pembayaran. Itu juga harus tertulis dan tertuangkan dalam surat kuasa penagihan dari aplikasi tersebut. Jadi pada kejadian itu mereka tidak mampu untuk menunjukkan ID card pekerjaan. Jadi untuk kalian yang katanya pengen diancam untuk didatangkan ya pihak debt collector, tidak perlu merasa panik. Jangan lagi merasa malu dan takut ya. Buang semua perasaan itu yang hari ini sudah kalian simpan dan bersemayam di dalam pikiran. Jadi hari ini kalau memang pihak debt collector tersebut datang dengan sopan dan santun, kita wajib kooperatif ya. Itu gua udah bolak-balik mengingatkan. Nah, ketika sudah terjalin komunikasi, apa saja yang akan menjadi hak kalian? Ini dia. Yang pertama itu adalah menunjukkan identitas resmi dari perusahaan pemberi pinjaman yang berupa surat tugas dan sertifikat. Jadi kalau nanti ada pihak debt collector yang datang ke rumah kalian, mereka harus bisa menunjukkan ID card pekerjaan dan kartu identitas. Kedua hal tersebut harus sama ya.
Tidak boleh nama kartu di identitasnya Andi, terus di ID card pekerjaannya namanya Samsul, nggak boleh ya. Mereka harus sama. Kalau di ID card pekerjaannya Samsul, ya maka di KTP-nya juga harus namanya Samsul ya. Nggak bisa Andi dan Samsul. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka harus memiliki sertifikat penagihan. Dan hari ini sepertinya nggak tahu ya peraturan ini udah jadi atau belum. OJK sudah melarang untuk semua aplikasi-aplikasi pinjol khususnya menggunakan debt collector yang tidak dari perusahaan tersebut. Jadi sekarang pihak debt collector itu harus punya sertifikasi dan kalian berhak untuk mempertanyakan itu. Dan yang kedua, penagihan tidak boleh memakai ancaman. Apabila mereka mengancam-ngancam kalian ketika melakukan penagihan, rekam dan segera laporkan ya. Kekerasan dan mempermalukan debitur. Etika penagihan, karena mereka akan melanggar etika penagihan sesuai peraturan Bank Indonesia. Jika masih berlanjut, laporkan ke polisi. Itu udah cukup jelas. Apabila mereka teriak-teriak, mereka meneriaki kalian itu, ibu-ibu ini Mbak Andi belum melakukan pembayaran, atau mungkin ini orang belum melakukan pembayaran di aplikasi. Tidak boleh seperti itu. Apabila memang terjadi, silahkan direkam dan laporkan kepada pihak kepolisian agar mereka mendapatkan sanksi tegas dan hukum yang jelas. Itu sudah tidak boleh lagi dilakukan di tahun 2022 ini ya. Ini sekarang sudah modern, nggak boleh seperti itu. Oke, dan yang ketiga, penagihan tidak boleh menggunakan kekerasan fisik atau verbal. Jika hal ini terjadi, selesaikan secara hukum. Kekerasan fisik ya syukurnya per hari ini udah nggak ada lagi ya, jarang banget yang seperti itu. Dan beberapa abang-abang debt collector pun sudah mulai paham tentang peraturan tidak boleh menggunakan kekerasan fisik ataupun verbal tersebut. Jadi memang tidak boleh ya. Dan yang keempat, dilarang menagih ke pihak yang bukan berutang. Jadi udah cukup jelas. Jadi kalau seandainya bang, aku lagi kerja, terus suami aku atau istri aku atau ibu aku tuh yang ada di rumah, bagaimana bang? Boleh nggak mereka menagih kepada orang yang lain selain dari aku? Jawabannya tidak ya, nggak boleh. Walaupun itu ibu kalian ya, kalau mereka ingin menyampaikan pesan ya mereka harus punya surat kuasa tadi. Mereka ya tinggalkan saja surat kuasanya ya, seperti itu. Dan yang kelima, tidak boleh meneror. Ya sekarang itu teror meneror itu seperti sudah makanan sehari-hari ya untuk orang-orang dan kita-kita yang mungkin belum mampu melakukan pembayaran di beberapa aplikasi-aplikasi. Oke, jadi pada saat kejadian yang kemarin ya, kalau nggak salah dari aplikasi Aku Laku ya, walaupun ini diduga dari aplikasi Aku Laku, kenapa mereka pulang dengan tangan kosong? Karena memang mereka tidak mampu untuk menunjukkan apa yang hari ini menjadi hak dari debitur. Kalian juga punya hak walaupun kalian hari ini sedang punya hutang di beberapa aplikasi tersebut. Tapi aku tetap mengajak kalian untuk membersihkan hati, meluruskan pikiran dan membersihkan niat ya. Kita akan membayar semua hutang-hutang ini ketika nanti kita memang sudah punya uang dan kekuatan untuk melunasi satu persatu hutang-hutang yang ada di aplikasi ini. Supaya ya kita nanti mampu menghasilkan sesuatu yang positif. Untuk kalian yang mungkin hari ini masih berpikiran negatif, ketakutan, ini itu segala macam, hentikan setelah menonton video ini. Supaya nanti semua hasil kehidupan yang kita usahakan hari ini bisa berbuah positif. Kalau kalian masih tetap memelihara rasa takut, pemikirannya yang negatif, maka sampai kapan ini akan berakhir? Toh hari ini kita tuh memang benar belum punya uang. Kenapa kita tidak melepaskan satu persatu pemikiran yang hari ini bisa merusak konsentrasi bekerja kita? Kenapa hari ini kita masih tetap membiarkan rasa takut sehingga mempengaruhi kehidupan keluarga kita? Jadi kita harus bisa menimbang satu persatu apapun yang hari ini sedang terjadi dalam kehidupan kita. Oke, baik ya. Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.